Baik Pak, kedatangan saya di sini karena saya ada mengalami masalah ketika saya di dalam kelas Pak. Hmm. Jadi oke, di dalam kelas. Jadi kamu mau berkonseling dengan saya. Iya Pak. Oke. Jadi di sini ada asas-asas di dalam bimbingan dan konseling itu. Yang pertama asas keterbukaan, yang kedua asas kerahasiaan, yang ketiga asas kesukarelaan. Yang dimana yang di dalam konseling itu Bapak kasih tahu dulu. Jadi awalnya konseling itu karena ada asas tersebut. Sukarela pertama, kamu harus rela apabila cerita kamu itu disampaikan ke Bapak. Kerahasiaan harus dirahasiakan, baik kamu baik Bapak harus dirahasiakan. Keterbukaan yang mana harus terbuka jika kamu ingin memecahkan masalah. Jadi di sini kita akan menggunakan yang namanya pendekatan Gestalt, di mana ada beberapa, yaitu terutama kita menggunakan teknik kursi kosong biar kamu lebih mengungkapkan rasanya seakan-akan kamu tuh berhadapan dengan dia. Jadi sebelum itu coba kamu ceritakan bagaimana yang kamu ceritakan, apa permasalahannya, dari mana kamu mendapatkan permasalahan itu dari awal sampai akhir. Coba kamu ceritakan. Ini ya Pak ya, semenjak saya baru masuk sekolah itu, kemarin kan itu saya rambut saya itu panjang Pak. Nah, ketika saya sampai di kelas itu, saya kan karakter saya ini pendiam Pak, nggak pernah bercerita, curhat sama teman-teman. Nah, jadi di kelas saya itu ada ibaratnya ada yang geng-geng ya Pak gitu, ada klub-klubnya Pak. Nah, jadi saya pas itu kan, dan mumpung karena rambut saya panjang tadi dan agak-agak gelombang, jadi mereka ejek saya Pak. Dia bilang rambut saya itu seperti bulu-bulu apa itu ya, yang itulah Pak, yang bisa gimana ya, saya sangat tersentuh hati saya Pak, sangat gimana, sakit hati ya Pak, gitu Pak. Oke, jadi geng-geng di situ pasti yang memulai itu pasti yang namanya adanya kepala geng. Iya. Jadi di sini Bapak minta coba kamu praktekkan bagaimana dia mencaci maki kamu dengan perkataan, bagaimana kisahnya dia itu. Kamu ceritakan cuman lewat kamu akan memerankan dua orang. Kamu memerankan kamu sendiri dan memerankan orang yang mengejek kamu tadi. Kamu ceritakan permasalahannya, bagaimana kamu diejek sama mereka, diejek oleh ketua geng mereka, bagaimana? Misalkan Rama ini begini, kamu itu nggak sadar diri apa gimana? Coba kami ceritakan Ya, tentang permasalahan kamu tadi. saya memang karakter saya itu diam di kelas. Terus mereka itu langsung nyamperin saya. Terus langsung itu pegangin kepala saya gini. Itu kan. Terus mereka bilang, ya, kamu jangan sosok ganteng deh di kelas ini. Kata mereka kan, udah sosok gayaan rambut panjang, rambutnya keriting lagi, kayak bulu jembut katanya. Itu Pak. Oke, sekarang kamu praktekkan ke kamu lagi. Apa kata-kata yang telah mereka katakan dan apa yang tanggapan dari kamu? Baik Pak. Sebenarnya ya dari saya sih, kalau bagi saya itu, saya kan nggak ada salah sih sebenarnya kan. Mungkin karena karakter saya ini gimana, mereka itu sebenarnya menganggap saya ini remeh. Ya. Karena hanya tahu saya ini diam, cupu, dianggap itu Pak. Sebenarnya Pak, sebenarnya saya kalau di ejek, kalau biasa-biasa aja nggak apa-apa kalau mau bercanda sama saya. Tapi ini udah kelewatan Pak, udah permainkan harga diri saya, udah mempermalukan saya di depan teman-teman saya kan. Apa yang kamu katakan setelah mereka katakan? Kemarin saya nggak bilang apa-apa sih, cuma saya diam, terus langsung saya keluar kelas, saya ngambil bisa itu ngalang diri lah Pak. Oke, sekarang kamu pindah lagi ke sini.
Terus apalagi kata-kata yang mungkin mereka katakan yang sampai kamu sakit hati sehingga kamu itu tidak peduli dengan mereka. Apa misalkan besoknya lagi sampai besoknya lagi mereka masih mengejek kamu misalkan, sehingga mereka tuh terbawa panggilan kamu itu sampai ke panggilan sehari-hari. Ketika selanjutnya ya lusa atau bapaknya itu terus mereka itu selalu manggil saya itu jemput nah itu. Bagaimana? Terus Coba kamu praktekkan langsung. Misalkan kamu mengenal, misalkan harus seperti itu. kemarin saya kan kalau pergi sekolah itu sendirian ya. Nah itu mereka itu sedang nongkrong di samping kelasnya. Jadi pas saya masuk kelas itu langsung disorak ya sama gerombolan teman-temannya itu. Oh jemput, tanya misalnya kata mereka tadi. Terus saya tuh nggak respon sih, biarin aja mereka mau memperoleh saya sih. Oke, sekarang duduk di sini lagi. Jadi seharusnya apa yang kamu inginkan dari kata-kata yang mereka? Seperti apa kata-kata yang seperti apa sehingga apa yang ingin kamu katakan kepada mereka biar mereka tidak memanggil dengan nama-nama tersebut, nama ejekan itu. Apa yang pengen banget kamu katakan kepada mereka? Ya, sebenarnya kan nama kita itu udah dikasih orang tua kita dengan nama-nama yang bagus. Jadi ada kalanya gimana ya? Setiap orang itu kan berbeda karakter. Jadi kalau ada yang manggil gini, ada yang biasa aja, tapi ada yang bisa membuat dia sakit hati, tidak terima kan, tidak ikhlas. Nah, yang saya ini termasuk yang gimana ya, tidak suka ya disebut begitu. Dan sekarang apakah kamu ikhlas mereka memanggilkan hal itu, memanggil nama kamu yang seperti itu? Kalau sekarang sih, kalau mereka manggil saya itu, saya sih nggak merasa lah, biarin aja mereka sampai mana mereka maunya. Gitu. Jadi terus kata-kata apa yang pengen kamu katakan kepada mereka? Misalnya, bro, jangan katakan ini lagi, saya nggak mau. Kalau kamu bisa katakan ini, saya nggak begini, seperti itu. Seakan-akan kamu ngomong di sini dianya. Seakan-akan kita ini di dalam interogasi dan kamu harus ngomong berhadapan dengan dia. Gitu. Oke, jadi sekarang Rama, coba kamu katakan apa yang pengen kamu katakan kepada mereka agar mereka itu tidak memanggil nama tersebut. Bro, sebenarnya maksud saya itu janganlah panggil saya dengan nama-nama yang jelek ya. Karena nama saya itu sudah diberikan oleh orang tua saya, yang mana orang tua saya itu sangat menyayangi saya. Terus dari mulai mengandung, melahirkan, serta membesarkan saya dan memberikan bagi saya itu nama saya itu adalah sebuah anugerah dari Allah yang diberikan orang tua saya kepada saya. Jadi saya mohon pada Anda untuk tidak merubah atau memanggil saya dengan panggilan yang jelek. Kalau gelar-gelar yang baik sih nggak apa-apa, tapi ini kan sudah menyimpang dengan kata-kata hal yang jorok. Udah, itu saja yang pengen kamu sampaikan. Mungkin ada lagi yang pengen kamu sampaikan kepada mereka? Terus bro ya, kita itu jangan sekali memandang orang itu dengan sebelah mata ya. Karena hujan yang indah itu berawal dari awan yang gelap. Maksudnya apa bro? Kita lihat, oh kamu mandang saya ini seperti cupu. Kita tidak tahu dalamnya apa bro. Nanti bisa jadi orang cupu tadi bisa menjadi seorang pembunuh. Bisa jadi orang jahat karena gara-gara kamu. Itu bro. Jadi jangan memandang orang itu dari covernya doang. Oke. Bagaimana perasaan Anda setelah kita melakukan teknik ini dengan menggunakan pendekatan gestalt dengan menggunakan teknik kursi kosong yang kita gunakan pada hari ini? Apakah sekarang bagaimana perasaan Anda?
baik perasaan saya ketika sudah mengungkapkan rasa saya pada hari ini ya, walaupun tidak belum tersampaikan secara nyata pada orang yang sedang mengedit saya tersebut, tapi di sini saya sudah agak merasa lega, saya sudah gimana ya, sudah terasa sudah saya sampaikan kepada orang tersebut tentang apa yang ingin saya sampaikan kepada. Ya. Oke, sudah merasa lega. Jadi walaupun hanya dengan kata-kata, nah begitulah. Kalau kita mempunyai masalah, walaupun terkadang memang sakit hati, ya setidaknya kita kalau bisa kita tuh ngomong. Ya. Jadi saya sarankan kamu ngomong saja dengan mereka baik-baik. Bagaimana maunya? Ya kalau mereka masih nggak mau, ya udah terserah. Yang melainkan di dalam agama Islam itu kita pasti yang melakukan itu hal tersebut yang tidak kita inginkan dan kita tidak ikhlas, maka itu akan menjadi sebuah dosa. Selama dia menyebutkan itu kita tidak ikhlas, maka akan menjadi dosa. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.